Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Merauke dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala hati kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum dengan 3:6. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Petrus dalam Kisah 4 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara kita semua yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dengan percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku dengan mulutmu engkau akan diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mantap. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Walaupun telah malam, kita tetap di dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lalukan dari kami kehidupan hidup dalam perpecahan. Di dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan ayat Filipi 2 ayat 4, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Allah. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau keputusan yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Haleluya. Tema kita adalah sisma, atau yang sering kita dengar skisma. Ini sisma dalam pronunciation modern, ya. Atau yang sisma itu adalah perpecahan, perseteruan, aliran lawan, perselisihan, dan lain sebagainya. Seperti Sikarios itu. Sikarios itu adalah teroris, pengacau, pembunuh, pemberontak, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mau menjadi Sikarios ataupun sisma. Nah, sisma, penyebab terjadinya sisma atau perpecahan, perselisihan, perseteruan, karena dari saya menjadi sorotan saya ayat 3 dan 4. Adanya orang-orang yang mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini tentu akan sulit menjadi teman, akan sulit mencari teman juga. Kenapa? Dia hanya mencari kepentingannya sendiri. Dia tidak mementingkan kepentingan orang lain. Dia hanya mencari pujian yang sia-sia bagi dirinya. Fokus pada kepentingan diri sendiri. Kalau orang sudah fokus pada kepentingan diri sendiri, ini akan menjadi sulit untuk menjadi sahabat. Akan menjadi sulit untuk merendahkan hati bersama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, hendaklah kita sehati, sepikir, satu hati, satu tujuan. Sebenarnya untuk mempermuliakan, karena ada belas kasihan Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita agungkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan apa yang
justru yang tidak baik yang kita lakukan yang mengakibatkan perpecahan, sisma terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, kalau sisma terjadi dalam gereja Tuhan, maka akan terjadi kesulitan-kesulitan bagi gereja itu, ataupun di antara beberapa gereja. Akhirnya kita sulit untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, menggumuli kota bersama, dan menggarap kota bersama dalam hal-hal yang positif. Dan itu akan menjadi sangat sulit. Karena apa? Adanya orang yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri dan puji-pujian yang sia-sia dan fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau boleh kita mengutamakan kepentingan orang lain, supaya apa? Win-win solution terjadi. Dan begitu. Ketika saya di teror, saya menghadapi mereka, saya tidak takut berapa banyak pun mereka. Saya katakan, dengarkan suara saya mendengarkan Anda. Lalu kita ambil win-win solution. Apa yang harus terjadi? Saya tidak mungkin tidak beribadah. Saya tidak mungkin tidak memakai tempat. Apakah perlu jalan raya itu saya pakai sebagai tempat ibadah saya? Tentu tidak. Kami bukanlah orang-orang yang melakukan hal itu. Jadi kami ada tempat, situ kami bisa beribadah. Dan itu yang saya lakukan. Saya bukan orang yang anti dengan itu, apapun. Dengan segala perubahan, tidak. Tapi pada akhirnya mereka setelah berembuk begitu panjang, walaupun dengarkan saya juga katakan dengarkan saya. Akhirnya berubah. Jangan Anda hanya mendengar saya dengarkan Anda tidak mendengarkan saya. Itu pemaksaan. Nah, kemudian berpikirlah selalu win-win solution. Lalu kalau kita selalu berpikir win-win solution, saya yakin dan percaya selalu ada jalan keluar. Jangan ego, ya, expel God out. Wah, kalau Tuhan saja sudah kita usir, teman kita pun kita akan usir. Hidup dalam kasih Tuhan agar kita bisa hidup dalam persekutuan. Yang kedua, memiliki harga diri pribadi yang sangat tinggi. Wow. Kalau ini ada dalam kehidupan setiap pribadi seseorang, hancurlah gereja itu. Yesus mengatakan supaya kita merendahkan hati satu dengan yang lain. Karena dengan segala kerendahan hati kita bisa masuk di dalam apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saling mengasihi, dikatakan dalam Yesus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati terpikir dalam satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya jangan merasa hebat, merasa harus dihormati, harus disegani, harus dimintai pendapatnya, merasa terkenal walaupun sebenarnya tidak terkenal, merasa hebat saja. Itu sebenarnya orang yang memiliki harga diri pribadi yang sangat tinggi. Itu adalah menandakan ketidakmampuannya bersosialisasi. Yang ketiga kata firman Allah. Oh ya, satu kata dalam ingat agar kita melakukan Matius 5 ayat 6. Apa itu? Let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Biarlah terangmu bersinar kepada semua orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Yang ketiga, hanya untuk memperhatikan kepentingan sendiri. Semakin itu bisa terjadi kalau kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Ya, Yesus mengajar kita untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jadi jangan fokus terhadap dirimu sendiri, terhadap
harga dirimu, terhadap kepentinganmu sendiri, jauhkan itu. Mari kita belajar untuk hidup dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, sehingga kita bisa diikat oleh satu kasih, yaitu Yesus Kristus, untuk menuju kepada persatuan di dalam tubuh Kristus, bukan sisma, tetapi persatuan di dalam tubuh Kristus. Itulah yang diharapkan oleh firman Allah. Mari kita saling menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan perpecahan gereja secara intern ataupun secara denominasi, biar kita tetap hidup di dalam damai. Karena ketika kita hidup dalam di mana Yesus menjadi kepala dalam gereja itu, kita hidup dalam persatuan dan persatuan, maka kita akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan melalui gereja yang hidup dalam kerukunan, yang hidup dalam keharmonisan satu dengan yang lain. Ingatlah, sisma tidak akan membawa gereja kepada hal yang lebih baik, tapi menjadi lemah dan tak berdaya. Tetapi apabila kita hidup dalam kesatuan, maka kepala itu akan menunjukkan kebesarannya dengan manusia dan kuasanya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini ataupun di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kita memilih untuk hidup di dalam persatuan dalam hidup Kristus. Mari kita hidup yang kita buat. Lakukanlah semua dari hidup kami Bapa di surga, dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat kedua belah tangan kita dalam nama segala sakit penyakit yang mereka dapat keluar, dan oleh biru engkau sembuh, dan oleh kuasa-Mu engkau sembuh. Terima kasih buat segala pertolongan kepada mereka. Mereka yang mengalami penderitaan, masalah dan lain sebagainya, engkau adalah solusi dalam setiap persoalan. Di dalam nama Yesus, segala hal yang mereka alami, kalau engkau orang yang butuh bantuan doa, mari kita berdoa. Lihatlah tangan yang diangkat kepada-Mu Tuhan, dan lihatlah, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, dan kita berdoa. Biarlah tangan yang diarahkan kepadamu, mari engkau menjawab mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena pertolongan kami bukan dari mana-mana Tuhan, pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan Tuhan dan di dalam Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami tahu engkau sangat mengasihi kami. Kami tahu engkau sangat mau menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Dan kalau kita beristirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan satu dua ayat dalam hidup kita, dalam rangka membentengi hidup kita dengan iman yang teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.